Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKE. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Selamat pagi, salam sejahtera dan shalom. Berita jemaat yang bisa disampaikan pada hari ini, Minggu 17 September 2023. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan selamat datang dan beribadah tatap muka maupun live streaming kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat, simpatisan, dan tamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Majelis Jemaat GKI Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi anggota keluarga warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kegiatan penata layanan, petugas ibadah minggu untuk ibadah hari ini menggunakan liturgi bentuk ketiga. Pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Yulipina Penyang STH, dan liturgos Ibu Penatua Mulaini. Petugas ibadah Minggu tanggal 24 September 2023, pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH, dan liturgos Bapak Penatua Surya Jaya Ngindra. Kebaktian rumah tangga dan kategorial untuk ibadah rumah tangga tanggal 19 September 2023 dilaksanakan di Gedung Gereja Getsemani pukul 19.30, Nas Alkitab Nehemia 9 ayat 9 hingga ke-15. Liturgos Ibu Diaken Hekayati. Khotbah Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH. Kebaktian seksi pelayanan perempuan hari Rabu tanggal 20 September 2023
dilaksanakan di tempat Ibu Yuli Ros dan dilaksanakan di Gedung Gereja Getsemani pukul 17 WITA. Nas Alkitab Markus 11 ayat 20 hingga ke yang ke-26. Liturgos Ibu Elisti Kana. Khotbah Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH. Kemudian ibadah rumah tangga hari Kamis tanggal 21 September 2023 dilaksanakan di tempat Ibu Heni Emer Siregar dan pelaksanaannya dilaksanakan di Gedung Gereja Getsemani pukul 19.30. Nas Alkitab Nehemia 1 ayat 1 hingga ke-8. Liturgos Bapak Penetua Sudarto Uliwan. Khotbah Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH. Kemudian kebaktian seksi pelayanan Bapak hari Jumat tanggal 22 September 2023 tempat Bapak Penetua Surya Jayangendra dilaksanakan di Gedung Gereja Getsemani pukul 19.30. Nas Alkitab Nehemia 1, Nahum 1 ayat 9 hingga ke-15. Liturgos Bapak Penetua Ekarta, khotbah Ibu Pendeta Bersi Agustina MTH. Kebaktian rumah tangga hari Sabtu tanggal 23 September 2023 bertempat di Bapak Arisanto W. Gantar dilaksanakan di Jalan Sultan Hasanuddin RT 9 nomor 70 Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan. Ibadah ini tertunda. Nas Alkitab Sefanya 2 ayat 13 hingga ke-15. Liturgos Bapak Penetua Surya Jayangendra. Khotbah Ibu Pendeta Bersi Agustina. Saya ralat ibadah hari Kamis ini tetap dilaksanakan, merupakan ibadah yang tertunda maksudnya. Bukan ibadah ditertunda, tapi ibadah yang tertunda. Kemudian ibadah seksi pelayanan pemuda dilaksanakan di Gedung Gereja Getsemani hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 19 WITA. Petugas majelis atau pemuda. Kebaktian seksi pelayanan anak dilaksanakan di Gedung Gereja hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 9 WITA. Berita jemaat lainnya, undangan mengundang Bapak Ibu Saudari-saudari Majelis Perting Bambang, BPP, MPH, Majelis Resort, dan Majelis Jemaat GKI Getsemani untuk ambil bagian dalam acara peletakan batu pertama pembangunan GKI Calon Jemaat Bethlehem kilometer 23 yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 17 September 2023 pukul 15.30 atau setelah ibadah minggu selesai. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Tertanda MPH Majelis Resort GKI Balikpapan. Informasi penata layanan, Ibu Pendeta Yulipina Penyang STH akan mengikuti sidang ketiga Majelis Sinode di Kasongan, Kalteng dari tanggal 19 hingga 23 September 2023. Untuk itu, semua kegiatan penata layanan pada tanggal tersebut dimandatkan kepada Ketua 1 Majelis Jemaat GKI Getsemani Balikpapan, Bapak Penetua Agus J. Siburian. Untuk laporan keuangan Panitia Natal 2023 Tahun Baru HUT GKI Pasca tahun 2024 maupun laporan keuangan Panitia Pembangunan GKI Galilea Batakan
serta laporan keuangan bidang pemeliharaan inventaris, laporan keuangan bidang sosial Diakonia Yakumkris, laporan keuangan Majelis Jemaat GKI Balikpapan tidak ada perubahan. Bisa Bapak Ibu lihat di berita jemaat. Kemudian pemberitahuan perlu diinformasikan untuk kolekte maju ke depan, untuk pertimbangan ketertiban, dan untuk diketahui bagi tamu-tamu ibadah pada hari ini, bahwa pada saat kolekte maju ke depan, yang dipersilakan per bagian, per kolom. Bagian pertama adalah bagian di sebelah kiri podium, dari depan hingga belakang, selesai dilanjutkan ke bagian tengah, kemudian di bagian sebelah kanan podium. Demikian untuk diketahui. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Diundang kita untuk berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan NKB nomor 5, bait pertama hingga yang kedua. Seluruh dunia, hei nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, nyanyikanlah Kau Rajaku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan baitnya yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku
bersyukur, berdamai dan berbahagia. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu marilah kita datang kepada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menuntun kami di setiap hari-hari yang kami lewati. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang bersama-sama dengan sebagian sidang jemaat-Mu, untuk bersama-sama memuji, memuliakan, bahkan kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam kerajaan sorga kami mengaku ya Tuhan, bahwa sebagai manusia yang lemah kami sering berbuat dosa di hadapan-Mu, baik melewati pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Dengan kerendahan hati kami masing-masing saat ini ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang menyembah dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami mau serahkan bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini belum sempat hadir bersama-sama dengan kami saat ini, mungkin oleh berbagai sebab dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, memberkati mereka, sehingga pada kesempatan yang akan datang, mereka boleh datang bersama-sama dengan kami di sini untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan sabda firman-Mu. Bagi sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini ya Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh ditibakan di tempat ini penuh dengan sukacita bersama-sama dengan kami. Jika sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau penuhi kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melakukan firman-Mu di setiap saat dimanapun kami berada. Biarkanlah kiranya firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni, bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Warkei. Kami persilakan.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Kejadian 14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Saya undang sidang jemaat untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu sidang jemaat membacakan ayatnya yang genap. Keluaran 14 ayat 19. Maaf. Keluaran 14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Dengan perikop menyeberangi laut Tiberau. Ayatnya yang ke-19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir itu ke tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali
kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan terlelah. Kirimlah berita Injil menyatakan terlelah. Kita tak dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jauhmu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan terlelah. Kirimlah berita Injil menyatakan terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan terlelah. Kirimlah berita Injil menyatakan terlelah. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari PWRI Tamiang Layang. Kami persilakan. Salam Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat. Puji Tuhan. Sebelum kami menyampaikan puji-pujian, izinkan kami menyampaikan beberapa buah informasi, yaitu yang pertama, bahwa kami ini adalah merupakan gabungan orang-orang yang sudah pensiun dari pegawai negeri. Setelah itu, puji Tuhan bahwa rupanya Persatuan Waredatama Republik Indonesia Kabupaten Barito Timur Tamiang Layang mayoritas Kristen, sehingga keseharian kami di persatuan kami itu banyak yang berbicara tentang Kristen begitu. Setelah itu kami juga sangat berbahagia sekali bisa tiba di Balikpapan ini, secara khusus bisa bertemu dengan Bapak Ibu sidang jemaat,
pada saat ini karena merupakan salah satu kerinduan kami dari PWRI Kabupaten Barito Timur untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sidang jemaat sekalian pada saat ini. Itulah sebabnya kami mempunyai program khusus selain kami wisata untuk melihat keindahan IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami juga menyempatkan diri dan juga mengkhususkan waktu kami untuk beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu pengantar dari kami, dan nanti setelah kami menyampaikan puji-pujian ini, kami akan sedikit memberikan berkat kepada Bapak Ibu sekalian di Balikpapan ini secara khusus untuk panitia Natal tahun 2023 ini. Itu pengantar dari kami, dan terimalah persembahan kami, dan lagu kami ini lagunya sangat familiar sekali untuk kita sekalian. Dan jikalau nanti Bapak Ibu sidang jemaat bisa menyanyikan ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini di rapnya, oke? Ya. Baik, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah dari. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih sementara Bapak Ibu duduk, dan sebagaimana dikomentari oleh Bapak kita Pak Mulyadi Ngindra, dan pada kesempatan ini saya mohon maaf, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyerahkan bantuan ya Allah kadarnya yang bisa kami bantu dari Bapak Ibu yang pensiunan pegawai negeri sipil. Nah, oleh sebab itu kami mohon dan hormat kepada panitia Natal atau majelis jemaat untuk bisa menerima sumbangan yang bisa kami kumpulkan secara bersama yang jumlahnya sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Dan sekali lagi sebelum kami menyerahkan ini, kami atas nama rombongan kami ini ada 38 orang, termasuk 2 orang driver. Kemudian yang 36 ini semuanya orang-orang pensiun. Yang termudanya adalah yang baru pensiun, mungkin ada 1 orang yang umurnya 58 tahun. Kemudian yang paling tuanya ada yang 85 tahun, ada beberapa orang yang 85 tahun. Kalau saya hampir 70 tahun. Nah itu. Jadi oleh sebab itu kami terima kasih sekali kepada penetua diakon yang ada di sini, terkhusus barangkali kepada Ibu Pendeta. Kami mohon nanti didoakan karena kami ini dari sejak kemarin kami sudah ke IKN karena kami ingin melihat IKN, dan yang kedua kami ingin beribadah di sini. Kami terharu, saya mohon maaf ya, saya 2 kali ini ibadah di sini. Sekali saya pada saat tadi sempat meneteskan air mata. Saya di sini waktu Pak Janda masih hidup ya, dengan Ibu, karena saya sepupu 2 kali, baik dan Pak Jandam maupun dengan Bu Jandamnya. Dan waktu itu memang kami sering ke sini, dan juga terakhir saya waktu adiknya Pak Janda meninggal yang di kilometer berapa yang Pak Redep Dalan itu. Nah, saya terakhir waktu itu. Nah, itulah barangkali saya terharu tadi. Nah, oleh sebab itu di perjalanan kami mohon kepada Ibu Pendeta untuk mendoakan kami. Kemarin kami sudah selesai ke IKN, menikmati IKN, dan hari ini kami artinya bisa beribadah bersama di sini. Dan kami ini ada 2 hal yang barangkali yang kami inginkan. Kami ini adalah refreshing karena sudah tua. Kemudian yang kedua kami ingin karena di Barito Timur itu tidak ada lautnya. Nah, tidak ada lautnya sehingga kami nanti setelah ibadah ini, mohon maaf, kami ingin ke Pantai Lamarau. Nah, kemudian karena jarang melihat buaya, kami ingin ke penangkaran buaya. Nah, jadi mohon didoakan supaya kami tidak disambar buaya. Dan itu perjalanan kami mungkin nanti dan kami ini belum sepakat rencana kalau setelah selesai itu mungkin ada yang ke Samarinda tapi belum final, tapi kami kembali besok. Dan kami menginap di Hotel Platinum. Itu sepenuhnya itu adalah dibiayai oleh Bapak Hengki Agaru. Jadi kami artinya disponsori baik makan maupun artinya hotel, kami disponsori oleh Hengki Agaru. Nah, oleh sebab itu kami mohon didoakan untuk kami dan juga
sponsor kami Pak Hengki Agaru supaya juga bisa diberikan kekuatan, berikan berkat karena pada saat ini beliau dalam keadaan sakit katanya setelah antar jemput kami kemarin. Nah jadi mohon didoakan kepada Bapak Hengki Agaru untuk bisa juga dia mendapat kesembuhan. Saya rasa demikian. Terima kasih kami kepada jemaat Getsemani yang ada di sini yang bisa melayani kami. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Baik, sebelumnya saya sebagai Ketua Panitia Natal 2023 mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu PWRI Tamiang Layang atas sumbangannya ya untuk kita Panitia Natal di Balikpapan ini. Semoga menjadi berkat buat kami di sini dan menjadi berkat juga buat Bapak Ibu yang telah hadir di Balikpapan, dan kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dan selamat berlibur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa, kita mempersiapkan diri masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kembali ya Tuhan kepadamu, kami mengucap syukur atas hari-hari indah yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang kami lalui hingga kami tiba di waktu ini. Kami datang kepadamu dalam peribadahan kudus pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, ketika kami membuat tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu, kami percaya bahwa Engkau memberkati persekutuan kami yang indah pada saat ini. Dan ya Tuhan, di waktu ini juga kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Kami memohon urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami mampu mengerti maksud kebenaran firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, biarlah hikmat yang datang daripada-Mu menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan maksud kehendak-Mu kepada jemaat-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Kau bertahta dalam hati dan mulut bibir hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, bersama-sama kita membuka Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35, firman Tuhan ini dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat,
Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada saat ini kami memberikan tema khusus, yaitu pengampunan tanpa batas. Mendengar kata pengampunan bagi seseorang yang bersalah itu merupakan sebuah hal yang sangat diharapkan. Apalagi kalau menurut pandangan orang kesalahannya itu sangat besar. Pada sisi yang lain, memberi pengampunan terhadap orang yang bersalah itu faktanya adalah suatu hal yang sangat sulit. Sangat langka terjadi, apalagi kesalahan itu adalah kesalahan yang menurut orang tersebut adalah kesalahan yang terbesar dalam hidupnya. Dan ini merupakan suatu realitas atau fakta yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa manusia itu sangat sulit untuk mengampuni? Alasannya sangat kompleks. Bisa saja itu adalah emosi dan kebencian. Bisa jadi adalah adanya perasaan kerugian dan keadilan. Rugi untuk mengampuni, soalnya tidak adil rasanya kalau misalnya diampuni kesalahannya terlalu besar. Atau bisa saja itu perasaannya, ada perasaan ketakutan terulang kembali kesalahan yang dilakukan. Dan acap kali pengampunan yang diberikan oleh manusia itu selalu bersyarat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pengampunan seperti apakah yang diajarkan di dalam kekristenan? Jujur untuk kita pahami bersama, inilah yang membedakan sebenarnya antara iman Kristen dengan yang lain. Hal kasih yang di dalamnya adalah pengampunan yang justru membedakannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama membahas apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Next. Dalam nas yang dibacakan kepada kita dikatakan di situ Petrus bertanya, atau ada pertanyaan Petrus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, itu dikatakan dalam ayat 22. Mungkin kita bertanya, mengapa Petrus bertanya tentang batasan pengampunan? Kalau Petrus mengatakan sampai 7 kali, kalau manusia pada umumnya yang lain, adakah yang mampu mengampuni sampai 7 kali? 1-2 kali katanya ya selalu berulang dan berulang. Petrus bertanya, apakah sampai 7 kali? Dan mengapa Petrus bertanya tentang batasan pengampunan? Karena Petrus mencoba mengukur batasan pengampunan. Sebab Petrus juga adalah manusia yang sama seperti manusia pada umumnya. Dan jika manusia pada umumnya itu selalu manusia yang pamrih dan tidak tulus. Itu yang sering kali terjadi. Next. Dalam ayat yang ke-23, ketika pertanyaan Petrus tadi mengatakan apakah sampai 7 kali, Yesus menjawab bukan sampai 7 kali melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya di situ ada angka, kalau kita melihat angkanya 7 kali 70 kali adalah 490. Kalau dihitung dengan angka. Ketika Yesus mengatakan demikian, akankah ada seseorang yang sanggup untuk mengampuni sebanyak itu? Bila seseorang melakukan kesalahan terhadapnya,
sampai 70 kali 7 kali atau sampai 490 kali. Kenapa Yesus sampai mengatakan hal yang demikian? Ketika Yesus mengatakan pengampunan yang harus diberikan kepada orang yang bersalah kepada kita sampai 70 kali 7 kali, Yesus mau mengatakan bahwa pengampunan yang harus diberikan kepada seseorang yang bersalah dalam kehidupan kita, seseorang yang menyakiti kita, seseorang yang mungkin membuat kita menderita, seseorang yang membuat kita sakit hati dalam hidup ini, pengampunan harus diberikan tanpa batas. Ketika dikatakan tanpa batas, artinya pengampunan yang kita berikan adalah pengampunan yang sejati tanpa memiliki batasan angka, tanpa memiliki batasan jumlah. Kenapa hal itu diungkapkan? Seperti yang dikatakan tadi, bahwa sejatinya manusia percaya harus belajar tentang pengampunan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus. Yang mau dikatakan kepada kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika dikatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni tanpa batas, tanpa memiliki batasan angka. Ketika seseorang bersalah dalam hidup ini kepada kita, berikan tempat yang terbaik dalam hati kita kepadanya untuk menerima dia kembali, untuk memaafkan dia. Kenapa Yesus menekankan ini? Karena Yesus tahu bagaimana sifat manusia pada umumnya, bahwa seperti yang dikatakan tadi, manusia seringkali melihat segala sesuatu dengan batasan-batasan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Aku mengampunimu asalkan engkau harus berubah dan tidak akan pernah mengulangi kesalahanmu lagi. Kalau kamu mengulangi kesalahanmu lagi, kita membuat surat perjanjian begini. Perjanjiannya dikatakan di situ bersyarat. Artinya pengampunan yang diberikan di situ pengampunan yang bersyarat. Itulah hati manusia. Itulah pengampunan manusia. Tapi pada saat ini Yesus mengajarkan siapapun kita, saya dan saudara, tentang sebuah pengampunan. Jika seseorang bersalah kepadamu dalam hidupmu, maka haruslah engkau memberikan tempat di hatimu untuk mengampuni dia dengan tulus. Walaupun kesalahan itu mungkin terjadi terus-menerus, kita harus siap, memiliki hati yang siap untuk mengampuni secara terus-menerus. Dan ini menginspirasi kita untuk melihat, melampaui kesalahan orang lain dan memberikan kesempatan untuknya berubah. Kenapa kita harus melakukan ini? Alasannya hanya satu. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita yang jauh lebih besar mungkin dari kesalahan orang lain dalam hidup ini. Untuk membahas tentang perumpamaan ini, tentang pengampunan ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan next. Yesus memberikan tentang sebuah perumpamaan raja dan hamba. Dikatakan dalam teks nas kita bahwa ada seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar, 10.000 talenta kepada raja. Lalu raja itu menuntut pembayaran. Tetapi hamba itu memohon kesabaran waktu kepada raja itu, dan raja itu kemudian dikatakan di situ tergerak hatinya kepada hamba ini dengan belas kasihannya, dan ia membebaskan tanpa syarat hutang seorang hamba ini. Hutang yang sangat besar itu dilunaskannya tanpa syarat. Lalu kemudian kita melihat bahwa raja itu, kenapa ia dikatakan tadi memberikan pelunasan hutang itu tanpa syarat? Karena seperti yang dikatakan tadi, jauh dari lubuk hatinya ia sangat memiliki belas kasihan, ia sangat mengasihi hamba itu. Karena itu ia memberikan pelunasan, pengampunan kepada hutangnya itu tanpa syarat. Bagaimana dengan kita? Apakah pengampunan kita masih bersyarat saat ini?
Apa yang mau dikatakan kepada kita melalui nas ini, Bapak Ibu? Kasih karunia, karena ini bercerita tentang kasih karunia pengampunan dari Tuhan yang seharusnya kita terapkan juga dalam hidup kita hari lepas hari. Ini mengajarkan bahwa kasih karunia dan juga pengampunan Allah itu luar biasa kepada kita. Sebesar apapun kesalahan kita telah ditebus oleh Tuhan, telah dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan dikatakan di situ telah menebusnya tanpa syarat kepada kita. Yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa kita yang telah menerima kasih karunia itu bersedia kembali untuk memberikan kasih karunia dan pengampunan itu kepada sesama. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita berikan juga kepada sesama. Karena itulah ajaran kasih yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah ajarkan kepada kita. Next. Namun dalam ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan hamba yang pertama ini. Hamba yang pertama yang berutang 10.000 talenta yang telah dihapuskan hutangnya oleh raja. Ketika ia juga bertemu dengan sesamanya, sesama hamba yang memiliki utang terhadap dia hanya 100 dinar saja. Artinya bahwa hutang orang itu lebih kecil daripada hutang dia yang telah dilunaskan. Hamba ini yang telah dihapus hutangnya yang begitu besar itu memaksa hamba yang hutangnya kecil ini untuk membayar. Ia ditangkap, dikatakan di situ dicekik dan dipaksa untuk membayar hutang. Bayar hutang. Bapak Ibu, berbicara tentang hutang piutang, ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Pada segala masa rupanya, pada zaman dahulu, zaman sekarang dan mungkin akan datang. Dan ini adalah fenomena yang sering kali terjadi. Alangkah bijaknya dalam hidup kita, seandainya tidak dalam keadaan terkepepet atau apapun, lebih baik kita, ya janganlah misalnya kalau bisa berutang. Tetapi apa boleh buat jika hal itu harus terjadi? Sebab apa? Masalah utang, piutang ini sangat rentan. Sangat rentan dan seringkali merusak hubungan. Merusak hubungan di dalam sebuah keluarga, merusak hubungan di dalam sebuah komunitas, merusak hubungan dalam persahabatan, merusak hubungan mungkin juga di dalam lingkungan gereja atau lingkungan masyarakat. Dan inilah fenomena hutang yang sering kali terjadi dalam kehidupan. Namun di atas segalanya kita tidak ingin menghakimi segala sesuatu karena kita tidak mengetahui bagaimana alasan atau keadaan yang berhutang dan sebagainya. Dan kita tidak mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Tetapi jika bisa, janganlah ya, kita berhutang, apalagi hutang terlalu besar dan sebagainya. Begitu. Lebih baik kita menata hidup dengan baik. Jangan lebih besar pasak daripada tiang dalam hidup ini. Jadilah diri sendiri. Jadilah apa adanya. Tanpa kita harus menjadi orang lain dalam hidup ini. Orang bergaya seperti ini kita mau ikut, tetapi keadaan tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Jadilah diri sendiri, itu lebih baik, itu lebih terhormat. Apa adanya. Biarkan orang berbicara, oh si A itu bajunya jelek-jelek, bajunya dari zaman dahulu tidak pernah berubah, biarkan saja. Mulut-mulutnya juga yang dia pakai, dosanya untuk dia. Begitu. Karena kecenderungan sekali yang terjadi dalam kehidupan ini bahwa ya pengaruh ucapan atau mulut dan sebagainya.
Yang kadangkala suara-suara netizen begitu ya, suara-suara netizen itu menusuk lebih daripada silet, lebih daripada pedang bermata dua gitu. Yang bisa membuat orang sakit hati dan sebagainya. Apalagi kalau perkara hutang, padahal sebenarnya rahasia antara A dan si B bukan rahasia, tetapi menjadi terbuka untuk umum jadinya. Begitu. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, untuk hal-hal sifatnya seperti ini, kalau itu menyangkut urusan orang lain, urusan pribadi kehidupan orang lain, janganlah kita ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Begitupun juga, biarkanlah kita menjaga mulut kita untuk tidak menyakiti sesama kita. Begitupun mungkin kita dalam hidup ini. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, baik itu dalam gaya kita, busana kita, jadilah diri sendiri. Jangan berusaha menjadi orang lain, supaya hidup itu tidak mahal. Nah, kembali kepada nas ini tadi, bahwa seorang hamba yang telah menerima pengampunan, bagaimana hutangnya yang lebih besar itu dilunaskan, tetapi pada saat yang sama ia tidak bisa menerima atau ia tidak bisa, dengan bahasa lain, mengampuni, memaafkan temannya yang berhutang kepadanya yang jauh lebih ringan, jauh lebih sedikit daripada hutang yang telah dilunaskan oleh raja. Ia dikatakan sebagai hamba yang berlaku jahat, yang tidak mau mengampuni sesamanya. Ini berbicara tentang fakta kehidupan Bapak Ibu, bahwa dalam hidup kita hari lepas hari, kita ini seringkali selalu melihat titik noda di dalam layar kehidupan orang lain. Sudut mata kita itu, sorot mata kita, kalau kita bisa pakai kamera yang lebih luas, mungkin selalu memandang, mencari titik noda di dalam kehidupan layar kehidupan orang lain. Begitu. Tanpa kita sadari bahwa juga dalam kehidupan kita mungkin balok di mata kita lebih besar, noda di dalam kehidupan kita juga lebih besar. Tapi noda di dalam kehidupan kita telah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita suka sekali melihat kejelekan, kekurangan, keburukan orang lain dan sebagainya. Kalau hanya untuk dikonsumsi sendiri, masing-masing dibawa kemana-mana. Di mana kita duduk, di situ ada. Tuhan mengatakan, dosamu yang lebih besar telah kuampuni. Kenapa kamu suka mengusik kehidupan orang lain? Kenapa kamu suka melihat kelemahan orang lain? Kenapa kamu bisa melihat dosa orang lain yang justru lebih kecil daripada dosamu? Apakah kita mau dikatakan jahat? Next. Apakah kita mau dikatakan jahat? Dikatakan dalam nas yang kita baca tadi bahwa ada suatu konsekuensi dari ketidakmampuan kita. Ketika kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, ketika kita tidak bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik, seketika kita sudah diampuni dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu jangan suka melihat sudut pandang kehidupan orang lain, pandanglah kehidupan layar, kehidupan pribadi lepas pribadi saja. Sebab kita sudah punya pergumulan dalam hidup kita masing-masing. Jangan suka mengusik pergumulan hidup orang lain, begitu. Bapak Ibu yang dikasih, ada konsekuensi dari ketidakmampuan. Dikatakan di situ bahwa raja mengatakan bahwa hamba itu sebagai hamba yang jahat, padahal dia hamba yang diampuni. Awalnya dia adalah hamba yang diampuni, tetapi raja mengatakan dia sebagai hamba yang jahat. Lalu raja marah dan menyerahkannya kepada Algojo sampai melunasi hutangnya. Suatu konsekuensi yang sangat berat dan sangat serius. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Bahwa pesan yang sangat penting, memiliki prinsip bahwa
pengampunan dan belas kasihan terhadap sesama. Jika tidak bersedia, kita juga tidak akan menerima pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu, boleh kita baca di dalam Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Silakan, ada Bapak Ibu yang boleh membacakannya, Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Silakan Bapak Ibu, silakan dibaca. Itu yang dikatakannya, bahwa seseorang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, seharusnya pada saat yang sama ia juga harus mengampuni sesamanya. Harus mengampuni sesamanya di sini bukan hanya masalah tentang hubungan, ada hubungan masalah dan sebagainya sebelumnya, tetapi merupakan juga tentang kebiasaan, sifat dan sebagainya dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita menjadi pribadi yang baru, lahir baru, hidup baru di dalam Tuhan. Hidup kita fokus kepada Tuhan. Kalaupun kita bersama-sama hidup di tengah-tengah dunia ini bersama yang lainnya, hidup kita itu untuk saling membangun, bukan meruntuhkan iman orang lain, bukan juga meruntuhkan perasaan orang lain dan sebagainya. Karena ketika kita mengampuni orang lain, berarti kita harus menata segala sesuatu dengan baik. Ketika kita menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan, kita juga harus menata segala sesuatu dengan baik. Menghindari, mengurangi segala sesuatu yang sifatnya merusak hubungan. Karena ketika rusak hubungan kita dengan sesama, pada saat yang sama harus disadari rusak juga hubungan kita dengan Tuhan. Dan kadang-kala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kerusakan hubungan itu terjadi karena diri kita, karena ucapan kita, karena sikap kita terhadap sesama. Itu yang mau dikatakan kepada kita, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita telah menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan, Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup baru, menata hidup baru di hadapan Tuhan. Dan juga pada saat yang sama, sebesar apapun kesalahan orang terhadapmu, ampunilah dia tanpa batas, tanpa batasan angka, tanpa syarat. Pada saat yang sama engkau juga harus membangun hubungan yang baik dengan sesamamu, bahkan dengan orang yang telah menyakitimu, tanpa syarat. Kenapa dikatakan demikian Ibu Bapak? Karena seringkali dalam hidup ini bahwa pengampunan itu hanya ada di mulut. Di mulut kata mengampuni, tetapi pada sisi yang lain kenapa saya katakan bahwa setiap orang itu harus mengunci mulutnya terhadap orang lain? Kenapa? Karena seringkali bahwa katanya mengampuni tetapi pada sisi yang lain diomongin kemana-mana. Itu apakah itu namanya mengampuni? Tidak. Itu pengampunan yang tidak tulus namanya. Hanya dari mulut saja. Dan ini adalah fakta yang seringkali terjadi dan bahkan seringkali merusak kehidupan hubungan sesama manusia. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang dikatakan di situ hidup baru, lahir baru dalam Tuhan, yang telah menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Kita hidup baru di dalam Dia dan juga menata hubungan kita dengan sesama. Bahkan ketika orang menyakiti kita, kita memberikan pengampunan yang tulus walaupun itu sangat berat, tetapi Yesus sudah melakukannya untuk kita, kita pun harus melakukannya dalam hidup ini. Kita tidak menyakiti orang lain juga. Bukan hanya orang lain yang tidak menyakiti kita, tetapi pada saat yang sama kita tidak menyakiti orang lain. Kita tidak menyakiti hati orang lain, hidup orang lain, perasaan orang lain dalam hidup ini. Itu yang namanya membangun hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama. Kalau hanya membangun hubungan dengan baik dengan Tuhan tanpa dengan sesama, tidak ada artinya.
Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus membangun hubungan baik dengan Tuhan, membangun hubungan baik dengan sesama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat kesimpulan dari apa yang dikatakan kepada kita melalui perenungan nas ini. Yang pertama, bahwa kita sudah menerima kasih karunia dari Allah, yaitu pengampunan dosa dalam Yesus Kristus, maka kita pun harus mengampuni sesama sebesar apapun kesalahan. Dan berilah pengampunan tanpa syarat dan tanpa batas dalam hidup ini. Sebab di dalam ketidakmampuan mengampuni akan ada konsekuensi yang berat. Jangan hanya menuntut pengampunan dari orang, kalau kita juga tidak bisa menata hubungan kita dengan sesama. Tuhan mengajarkan kita bahwa pada saat yang sama kita melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kita menerima pengampunan dan juga kita mengampuni orang lain. Pada saat yang sama juga kita juga harus menata hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan dan sesama. Menata tutur kata kita, menata sikap kita, menata juga pikiran kita, pikiran yang positif terhadap sesama. Jangan selalu berpikir negatif dengan orang lain. Karena awal dari segala sesuatu adalah pikiran negatif. Dari pikiran itu turun ke dalam perkataan, dari dalam perkataan turun ke dalam perbuatan. Oleh sebab itu ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan, memaknai pengampunan yang telah Allah berikan ini sangat berat dan sangat besar. Tetapi kita diingatkan untuk melakukannya. Pengampunan seperti yang dikatakan tadi merupakan hal yang sangat berharga karena Allah sudah memberikan kepada kita melalui darah Yesus. Jadi jangan disia-siakan. Dan jangan hanya mengampuni dari hati, tetapi dari kata, tetapi juga dari hati yang tulus. Dan nyatakan itu dalam perubahan hidup, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Saat teduh selesai. Kita menaikkan doa syafaat kita yang nantinya kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia dalam jalan hidup kami. Di tengah keterbatasan kami, Tuhan menuntun kami dalam Roh Kudus-Mu. Sehingga kami ya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan hanya kepada-Mu. Dan di saat ini juga ya Tuhan, ketika kami beribadah bersama pada saat ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami jemaat Tuhan, teristimewa jemaat GKI Balikpapan. Sepanjang waktu Tuhan telah menyatakan kasih kesetiaan Tuhan, telah menyertai, menuntun, membimbing anak-anak Tuhan ini. Kami pun bersyukur atas penyertaan pimpinan dan juga bimbingan Tuhan dalam hidup mereka. Maka pada saat ini pun Tuhan kami kembali menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang sama akan menuntun mereka sepanjang waktu akan datang. Memberkati mereka, memegang tangan mereka, bahkan menyertai langkah-langkah hidup mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi dalam kehidupan umat. Agar mereka senantiasa terpelihara dalam naungan kasih setia. Bersama pada saat ini kami mensyukuri anak-anak Tuhan yang telah Tuhan akan tambahkan usia mereka di minggu-minggu ini dalam usia ulang tahun perkawinan maupun juga kelahiran. Saudari Melin Septianti Samalo, Bapak Pendeta Johannes Edi Sutopo, Saudara Soni Saputra, Ibu Eliana H.S. Lamon, Ibu Yumida, Ibu Rosi Amelia Kristi, Ibu Heni Emer Siregar, Saudara Dirgantara, Bapak Hani Hanok Luhukai, anak kami Estel Ninet Paleri, Saudara Immanuel Dimas Kamasito, Ibu Rumiani Minsen, keluarga yang berulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Prialson, keluarga Bapak Horman Bungai. Kami bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup mereka, dan biarlah ya Tuhan Kau melanjutkan kasih setia dan berkat-Mu dalam hidup mereka, memberikan sukacita, berkat panjang umur, lanjut usia, damai dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Dan di saat ini juga ya Tuhan, ketika kami boleh beribadah bersama dengan
saudara-saudara kami, para orang tua kami dari PWRI Tamiang Layang. Kami bersyukur Tuhan menghantarkan mereka tiba di Balikpapan dalam perjalanan mereka dengan sukacita. Terima kasih atas pertemuan yang indah pada saat ini, atas persekutuan yang indah bersama dengan kami pada saat ini. Dan kami rindu menyerahkan kembali hidup mereka, perjalanan mereka selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati para orang tua kami ini ya Tuhan, yang di dalam usia indah mereka rindu menjalani hidup dengan sukacita. Karena itu ya Tuhan, diberkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan yang datang daripadamu. Diberkatilah mereka juga ya Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga kami percaya dalam masa usia mereka, usia indah mereka tetap Tuhan pakai untuk berkarya, bahkan melayani Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan perjalanan mereka selanjutnya, kerinduan mereka untuk berwisata ke Lamaru, bahkan juga nantinya dalam perjalanan pulang mereka. Tuhan menuntun mereka dengan selamat dalam kasih setiamu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu berdoa bagi mereka yang telah memberikan yang terbaik, memberkati saudara-saudara mereka, yaitu Bapak Hengki Ambergaru, yang pada saat ini dalam kondisi kurang sehat. Tuhan memulihkannya kembali, Tuhan menyehatkannya kembali, dan Tuhan memberkati ia kembali dalam hidup dan karyanya, sehingga Tuhan pakai ia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan hidupnya hanya kepada Tuhan semata. Saudara-saudara kami yang pada saat ini juga ya Tuhan mengalami sakit dan lemah badan yang ada di rumah sakit. Ibu terkasih kami, Ibu Herawati. Ibu terkasih kami, ibu dari Bapak Dehen Adam. Bahkan juga Bapak Ruben Cina. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Upaya perawatan yang dilakukan oleh para medis, Tuhan memberkati. Sehingga ya Tuhan, kami percaya dalam kuasa-Mu mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan memberkati tangan para medis yang merawat, sehingga melalui tangan mereka nama Tuhan juga dimuliakan. Kami menyerahkan mereka, saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit ini ya Tuhan, hanya kepada-Mu. Bangsa dan negara kami senantiasa kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah bangsa ini tetap aman, damai dan tentram. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Begitu juga bagi para pemimpin kami ya Tuhan. Hikmat yang datang daripada-Mu mengawali mereka dalam karya dan tugas mereka. Dan ya Tuhan, kota kami Balikpapan kami serahkan kepada Tuhan. Bapak Wali Kota kami, biarlah Tuhan berkati agar boleh memimpin dengan hikmat bijaksana yang datang dari Tuhan. Kami juga teringat pada saat ini ya Tuhan, kondisi dunia. Teristimewa ya Tuhan, mereka yang ada di negara Maroko, bahkan juga yang ada di Libya, yang mengalami bencana alam yang begitu dahsyat. Teguhkan hati mereka. Berikan kepada mereka kesabaran, berikan kepada mereka penghiburan, dan biarlah pertolongan Tuhan tidak terlambat kepada mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, saat kami Tuhan jauh daripada sempurna, kami serahkan ini dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak seksi pelayanan anak. Kami persilakan.
Terima kasih atas pujiannya dari anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar persembahan syukur terambil dari Mazmur 96 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan sebagian berkat yang telah kami terima daripadamu. Melewati persembahan syukur ini, berkatilah persembahan syukur kami, seberapapun yang kami berikan, biarlah kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorgamu di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 197 bait 1 sampai selesai persembahan dikumpulkan. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus.